Jadi dengan berpuasa yang rutin 30 hari penuh ternyata justru meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan pemirsa di rumah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu dalam bulan yang penuh keberkahan dan penuh keampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kajian di dalam Ihsanul Amal Menyapa edisi sekarang. Tema yang disampaikan adalah tentang hikmah puasa Ramadan ditinjau dari segi kesehatan. Sebelumnya kita mengingat kembali pengertian atau definisi dari puasa itu sendiri. Puasa adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ini, ulama ijma sepakat ada 3 hal. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, jima. Yang ketiga, haid, melahirkan, dan nifas. Bicara tentang makanan, kita mengetahui bahwa zat-zat makanan itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta air. Namun yang utama yang menghasilkan energi dan kalori utama di dalam tubuh kita adalah karbohidrat. Untuk itu izinkan sebelum membahas tentang hikmah puasa Ramadan ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu proses pencernaan dari karbohidrat ini. Karbohidrat yang kita makan itu akan masuk ke lambung dan dipecah menjadi molekul-molekul glukosa dengan bantuan enzim-enzim di dalam air liur kita. Kemudian dia akan masuk ke usus halus, di mana di dalam usus halus ini akan terjadi penyerapan dalam bentuk glukosa atau gula darah. Namun ada juga yang terbentuk menjadi sampah dalam tanda kutip karena belum sampah yang akhir. Jadi dia yang sampah tanda kutip ini akan masuk ke usus besar dan masih terjadi pencernaan, tapi dalam porsi yang lebih kecil. Penyerapan airlah yang lebih banyak terjadi pada usus besar ini, baru akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia atau disebut sampah dan dikeluarkan melalui dubur menjadi kotoran manusia. Nah, glukosa hasil dari karbohidrat ini kan dimakan menjadi glukosa dan masuk ke dalam pembuluh darah yang disebut kadar gula darah atau glukosa tadi. Pada beberapa saat setelah kita makan, maka kadar glukosa di dalam darah kita otomatis menjadi tinggi. Proses pencernaan tadi di lambung itu selesai dalam 3 jam. Proses pencernaan di dalam usus halus dan usus besar itu selesai dalam 5 jam. Artinya totalnya 8 jam. Itu sebabnya kita makan 3 kali sehari dengan jarak 8 jam, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi apakah karbohidrat ini akan 8 jam baru sampai ke pembuluh darah dan menjadi glukosa? Tidak seperti itu, karena karbohidrat ini terbagi lagi menjadi yang seratnya sederhana dan seratnya yang kompleks. Kalau karbohidrat ini seratnya yang sederhana, dia bisa langsung ke pembuluh darah, tidak harus 8 jam, bahkan 15 menit pun sudah bisa menjadi glukosa di dalam darah. Kecuali yang agak lambat adalah yang berupa karbohidrat dengan serat yang kompleks. Nah, di dalam pembuluh darah tadi beberapa saat setelah kita makan, kadar glukosa akan tinggi.
tingginya kadar glukosa atau kadar gula darah ini di dalam darah akan merangsang organ pankreas menghasilkan insulin. Insulin ini adalah hormon yang akan membuat sel-sel di dalam tubuh kita dapat dimasuki oleh gula darah atau glukosa ini. Tanpa insulin, glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kita perbesar sel ini seperti ini. Jadi di dalam sel ini setelah glukosa itu masuk ke dalam sel dengan bantuan insulin tadi, dia akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan adenosin trifosfat atau disingkat ATP, di mana ini merupakan produk energi. Sehingga produk energi ini dapat membuat sel-sel di seluruh tubuh manusia dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya sel itu berada di sel pencernaan, maka fungsi sel itu membantu proses pencernaan. Jika sel itu berada di sistem pernapasan, maka sel itu berfungsi untuk melaksanakan sistem pernapasan. Nah, pada saat kita memakan karbo yang berlebihan, maka hasil yang dihasilkan pun juga akan banyak, akan berlebihan. Kelebihan ini yang tidak kita gunakan menjadi energi untuk aktivitas kita, itu kelebihannya akan disimpan ke dalam otot, ke dalam sel lemak, dan ke dalam hati dalam bentuk yang disebut glikogen atau energi cadangan. Apabila misalnya pada suatu saat kita kekurangan karbohidrat karena mungkin kita terlalu sibuk, jam makan kita terlambat, atau kita berpuasa sehingga terjadi kekurangan adenosin trifosfat ini, maka glikogen yang disimpan ini tadi diambil, dipecah kembali menjadi glukosa sehingga muncul lagi siklus yang tak seperti awal tadi. Glukosa masuk ke sel dengan bantuan insulin, berreaksi lagi dengan oksigen dan menghasilkan ATP. Nah, terjadilah siklus ini apabila kita kekurangan karbohidrat. Sebaliknya, apabila kita kelebihan karbohidrat, maka tadi disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian berlebih-lebih lagi, terlalu banyak, maka di hati akan menghasilkan yang namanya trigliserid atau lemak cadangan, jadi dibentuk menjadi lemak cadangan. Cuma trigliserid ini pada kadar sampai 200 itu masih dianggap masih normal. Apabila di atas dari 200 mg per dl baru dikatakan hipertrigliseridemia. Nah, kadar trigliserid yang tinggi di dalam darah atau melebihi dari 200 mg per dl inilah yang nantinya akan menjadikan risiko penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kencing manis, dan penyakit arteri. Nah, kita lihat siklus ini atau proses pencernaan karbo ini baru karbohidrat satu dari zat makanan tadi. Belum lagi proses pencernaan protein, belum lagi pencernaan lemak, pencernaan mineral, dan bahkan misalnya kita mempunyai obat yang rutin diminum, pencernaan obat, nanti kemana larinya dia ke organ, metabolismenya di organ mana, kemudian dibuang ke organ mana, itu terjadi terus-menerus. Apalagi kalau kita makan bukan 3 kali sehari, di antaranya kita ada makan snack, bahkan ada yang makan terus-menerus, cemilan, makan terus. Artinya sel-sel kita bekerja terus, tidak ada henti-hentinya. Dan ini terjadi setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, bahkan setiap bulan. Kalau Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan pemirsa di rumah misalnya memiliki motor atau mobil, misalnya digunakan selama 3 hari berturut-turut, kira-kira apa yang terjadi pada mobil dan kendaraan Ayah Bunda? Mesinnya panas, bahkan bisa rusak. Nah, sel yang ada di tubuh kita juga seperti itu. Dia menjalankan fungsi yang luar biasa di dalam tubuh kita. Terus menerus, tidak ada istirahatnya. Karena itu, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa, memberi kesempatan 1 bulan dalam 12 bulan di dalam 1 tahun itu untuk sel-sel kita bukan hanya untuk beristirahat,
Karena kalau beristirahat kan bisa saja fase setelah 8 jam setelah makan malam kan itu di bagian waktu sekitar subuh, berarti itu sel kita istirahat. Nah, puasa Ramadan, puasa selama 30 hari ini itu bukan hanya untuk istirahat tapi juga untuk memperbaiki diri sel itu dari kerusakan-kerusakannya. Nah, karena itulah kita umat Islam diperintahkan untuk puasa 1 bulan lamanya dari 12 bulan yang ada di dalam 1 tahun. Nah, apa buktinya bahwa istirahat itu perlu? Yang pertama itu dibuktikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Kalau dari namanya ini beliau ini berarti dari Jepang ya, orang Jepang. Nah, beliau ini menemukan hubungan antara puasa dengan suatu proses yang beliau namakan dengan autophagy. Ini adalah istilah dalam bahasa Yunani yang artinya memakan diri sendiri. Nah, jadi dia menemukan hubungan antara orang yang puasa dengan proses autophagy ini. Autophagy adalah proses kemampuan dari sel-sel itu memakan bagian sel-selnya sendiri. Jadi di dalam sel itu kan ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang rusak ini dimakan, dibersihkan oleh proses yang namanya autophagy. Nah, dari autophagy ini itu sel akan mengisolasi bagian-bagian diri dari sel itu, mana sel yang rusak, mana sel yang mati, mana sel yang diperbaiki tapi tidak baik-baik, artinya tidak bisa regenerasi, kemudian mana yang terinfeksi. Infeksi itu adalah masuknya mikroorganisme patogen yang membuat rusaknya suatu sel atau sel menjadi berpenyakit, baik itu bisa dari virus, dari kuman, dari mikroorganisme lain yang patogen. Nah, kemudian beliau juga menemukan bahwa proses autophagy ini ternyata berkontribusi dalam perkembangan janin. Artinya, orang hamil tetap bisa berpuasa karena justru baik untuk perkembangan janin. Nah, selama ini mungkin ada orang-orang tertentu yang menjadikan hamil sebagai alasan untuk tidak puasa. Padahal dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ini mengatakan bahwa ternyata justru bagus untuk ibu hamil. Kecuali mungkin dalam trimester ketiga kehamilan di mana janin itu sudah sangat lebih banyak memerlukan kalori dari ibunya, tapi misalnya tidak cukup karena ibunya kurang makan, maka ada orang-orang tertentu, ibu hamil tertentu yang kalau ibunya kelaparan, kekurangan glukosa, janinnya itu lebih bergerak aktif dan bahkan terjadi kontraksi yang mengkhawatirkan terjadinya keguguran sebelum waktunya, melahirkan sebelum waktunya. Nah, dalam keadaan inilah yang dibolehkan untuk membatalkan puasa karena akan mudarat. Tapi sepanjang ibu hamil itu meskipun sudah trimester ketiga, tapi setelah saat dia puasa dia tidak merasakan komplikasi apa-apa, dia baik-baik saja, maka silakan puasa. Malah itu lebih bagus untuk perkembangan janinnya. Kemudian dia juga menemukan bahwa dari proses autophagy ini ternyata juga mengurangi dampak negatif dari proses penuaan sel-sel. Sehingga dalam kesimpulannya Profesor Yoshinori Ohsumi berkesimpulan bahwa dari proses autophagy ini ternyata dapat menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan dari penelitiannya ini, penemuannya ini, beliau mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran pada tanggal 3 November 2016, artinya hampir 5 tahun yang lalu. Padahal kita diperintahkan untuk berpuasa ini sudah lama oleh Allah, sudah berabad-abad yang lalu. Nah, kemudian bukti yang kedua adalah dari Dr. Ehret, ilmuwan dari bidang kejiwaan. Dia mengatakan bahwa beberapa hari puasa akan memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental. Seseorang harus menjalani puasa lebih dari 21 hari. Nah, dia menemukan bahwa dengan puasa itu ternyata sel-sel otak mempunyai fungsi membersihkan dan menyehatkan dengan bantuan sel neuroglial. Jadi agak sedikit berbeda dengan teori yang penemuan dari Profesor Yoshinori Ohsumi tadi, bahwa kalau Profesor
yang pertama tadi mengatakan bahwa di dalam sel ada proses yang memakan dirinya sendiri, sedangkan yang Dr. Ehret ini justru sel yang lain yang memakan sel ini karena rusak. Sedikit berbeda. Nah, jadi profesor yang pertama atau Yoshinori Ohsumi ini membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan secara fisik. Sedangkan Dr. Ehret ini membuktikan bahwa karena yang ditelitinya adalah sel-sel saraf atau neuron, maka ini membuktikan bahwa puasa juga ternyata menyehatkan secara mental. Nah, pendapat atau teori dari Dr. Ehret ini kemudian juga dibuktikan oleh peneliti lain, yaitu guru besar ilmu kejiwaan dari Moskow, yaitu Nikolayev. Beliau meneliti dengan beberapa penderita penyakit jiwa yang beliau puasakan selama 30 hari. Nah, dari penelitian itu ternyata ada yang sembuh dan ada juga yang membaik. Cuma kelainan jiwa yang seperti apa ini adalah variabel tertentu dan mungkin itu ada di dalam tesis beliau. Dan saya tidak rinci menjelaskannya di sini. Jadi mungkin tidak semua penyakit jiwa, namun penyakit jiwa tertentu. Jadi dengan berpuasa beliau membuktikan ternyata bisa membaik dan bahkan ada yang bisa sembuh. Dari dua hal ini menjawab mengapa kita disuruh oleh Allah berpuasa, karena begitu bermanfaat bagi kesehatan. Dalam referensi lainnya sebenarnya banyak lagi manfaat-manfaat dari berpuasa selama 30 hari ini. Pertama yaitu mengurangi kegemukan. Jadi kalau kita ingat kembali diagram tadi, kita lihat di sini kembali. Kalau kebanyakan karbohidrat sehingga nanti produksi ATP juga berlebihan, nah disimpankan tadi di dalam otot. Apabila disimpan terus di dalam otot, akhirnya massa otot menjadi membesar. Massa lemak menjadi membesar, itulah yang mengakibatkan orangnya menjadi gemuk. Apabila karbohidrat konsumsinya ditahan dengan cara puasa tadi, ini akan otomatis mengendalikan kelebihan ini, sehingga kegemukan ini akan bisa dihindari atau dikurangi. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak jahat menurun, lemak baik meningkat. Nah, ini terjadinya di sini. Kita lihat tadi di diagram ini kan, apabila sangat berlebihan maka sampai terbentuk lemak cadangan yang namanya trigliserid tadi, di mana trigliserid ini ternyata merupakan faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit ini yang akan merusak jantung, pembuluh darah, dan otak. Kemudian fungsi atau manfaat yang ketiga adalah mencegah diabetes dan kelebihan nutrisi lainnya. Nah, kalau dari siklus ini di mana posisi terjadinya diabetes? Kita lihat di sini. Pada saat karbohidrat terlalu banyak kita konsumsi sehingga di dalam pembuluh darah itu kadar glukosanya sangat tinggi, meningkat. Lalu sel-sel insulin diproduksi sangat banyak sehingga dia membukakan pintu sel-sel ini menjadi tidak peka lagi. Kalau kita ibaratkan seperti ini. Sel-sel ini adalah rumah, insulin ini adalah orang yang tukang ketuk pintu rumah, kemudian memberitahu dan orang di dalam rumah dan akan membukakan pintu rumah apabila diizinkan. Jadi 1 detik diketuk, halo ibu, bapak ini ada tamu. Nanti 1 detik kemudian, halo bapak ini ada tamu lagi, bapak ada tamu lagi, ada tamu lagi, ada tamu lagi. Kira-kira orang yang di dalam rumah ini membuka nggak? Bersedia nggak membuka? Akhirnya tidak percaya lagi. Itulah yang dimaksud dengan kebal terhadap insulin, maka glukosa di dalam darah ini tidak bisa masuk karena tidak dapat izin tadi ke dalam sel, maka terjadilah kadar glukosa yang tinggi di luar sel dan berada di dalam pembuluh darah, yang itulah yang disebut dengan diabetes tipe 2. Kemudian hikmah berpuasa Ramadan yang selanjutnya adalah mencegah penyakit mental. Nah, ini mirip dengan bukti yang kedua tadi yang penemuan oleh Dr. Ehret. Kemudian penelitian lain mengatakan bahwa dengan puasa yang teratur ini akan menghindari penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu adalah penyakit yang progresif
yang mengakibatkan penghancuran memori dan fungsi mental lainnya, menurunkan daya ingat atau yang biasa kita sebut lali, ada istilah Banjar lali atau bahasa Indonesianya pikun. Namun kalau pikun ada batasan normalnya. Apabila yang lebih progresif merusak lebih parah lagi, nah ini yang disebut dengan penyakit Alzheimer. Jadi menurun kemampuan berpikirnya, berbicara, bahkan berubah perilakunya. Karena tadi sel-sel yang saraf yang rusak itu dimakan oleh neuroglial cell tadi, maka ini akan terjadi pembersihan pada otak. Kemudian pada penyakit Alzheimer ini pengendapan protein di dalam otak menurun akibat puasa. Ini dibuktikan oleh peneliti yang lain. Sehingga dengan puasa yang rutin atau puasa Ramadan itu juga dapat menghindari penyakit Alzheimer. Manfaat atau hikmah yang berikutnya atau yang kelima adalah psikologi kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena di dalam puasa Ramadan ini kita bukan hanya disuruh untuk menahan lapar dan haus, untuk tidak makan dan minum, tetapi juga kita disuruh menahan emosi, harus lebih banyak sabar. Nah, dengan kita menahan emosi, maka adrenalin akan menurun. Adrenalin di dalam tubuh kita menurun dan ini akan mencegah pembentukan kolesterol serta membuat kontraksi empedu menjadi lebih baik. Sehingga mengurangi penyakit-penyakit pembuluh darah di jantung maupun di otak. Penyakit pembuluh darah di jantung itu misalnya jantung koroner, penyakit pembuluh darah di otak misalnya stroke. Selanjutnya, manfaat atau hikmah puasa Ramadan yang lain adalah pola pikir yang lebih tajam dan kreatif. Ini dibuktikan dari sebuah penelitian juga di mana dengan berpuasa itu orang menjadi lebih tenang dan berpikirnya lebih tajam. Dalam kita keadaan puasa yang normal, karena berpuasa ada saatnya berbuka, ini kan bagus untuk kesehatan. Tapi di penelitian ini dia ingin mengetahui apa yang terjadi jika benar-benar lapar, sehingga dibiarkan berpuasa terus-menerus. Pada keadaan yang ekstrim ini muncul reaksi yang lebih jelas. Kalau kita puasa tadi yang biasa, pikiran yang lebih tajam ini seolah-olah tidak terlihat. Tapi pada saat dipuasakan secara ekstrim, dilaparkan secara ekstrim, maka ini reaksinya terlihat. Karena ini yang menjadi masalah bertahan hidup. Lapar itu kan masalah bertahan hidup. Coba kita misalnya dalam penelitian itu, 2 orang yang sama-sama tidak diberi makan di sebuah ruangan tertutup. Pada beberapa hari, dalam 2 orang ini mungkin salah satunya ada yang lebih dulu meninggal. Yang masih hidup, dia akan berpikir kreatif. Dia akan menyusun mana yang lebih didahulukan, hukum kah atau bertahan hidup kah? Hukum memakan bangkai itu haram. Tetapi demi bertahan hidup, maka kalah hukum ini. Dia berpikir lebih sistematis, lebih kreatif. Akhirnya apa? Untuk bertahan hidup, orang yang masih hidup ini memakan bangkai dengan tujuan untuk bertahan hidup. Di situ kelihatan bahwa dengan kita kelaparan itu otak kita lebih berpikir tajam. Tapi pada saat kita puasa itu kelaparan yang normal kita tidak terlihat. Nah, ini bukti bahwa dengan puasa sebenarnya otak kita lebih tajam. Kasat matanya kita lemah, padahal otak kita lebih tajam. Nah, selanjutnya yang ketujuh, bahwa dengan puasa Ramadan kekebalan tubuh kita meningkat. Ini sama juga, secara kasat mata kita puasa justru lemas, terlihat lemas. Tapi dalam penelitian tingkat sel, ternyata limfosit kita yang berpuasa itu justru meningkat 10 kali lebih banyak. Kita ketahui bahwa limfosit itu adalah tentara tubuh kita, imun kita. Jadi dengan berpuasa yang rutin 30 hari penuh, ternyata justru meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh kita. Itu diteliti dan terbukti dalam penelitian. Yang ke-8 adalah puasa ternyata menyehatkan ginjal. Mengapa? Nah, ginjal ini saya umpamakan kalau di rumah tangga itu seperti mesin cuci, membersihkan pakaian yang kotor. Kalau pakaiannya banyak, dimasukkan semuanya melebihi dari kemampuan ginjal, ginjal akan rusak. Nah, kemudian dari suatu penelitian ternyata tekanan osmosis urin atau kencing di dalam ginjal
Pada saat puasa itu berkisar 1000 sampai 12.000 mili osmosis per kilogram air, dan ternyata tekanan segini adalah tekanan osmosis yang mana ginjal bekerja paling optimal. Jadi dengan berpuasa itu mengakibatkan ginjal kita tidak kelelahan karena itu kadar yang pas untuk ginjal bekerja lebih maksimal. Jadi dia akan menyehatkan fungsi ginjal. Selanjutnya yang ke-9, dengan berpuasa Ramadan ini akan menawar sakit pada persendian. Mengapa? Karena dengan puasa yang teratur ternyata dari hasil penelitian meningkatkan sel-sel penetral alami tubuh. Di mana dari penelitian itu dia menemukan korelasi yang bermakna antara meningkatnya kemampuan sel penetral ini dengan membaiknya radang sendi. Jadi puasa juga bermanfaat untuk memperbaiki peradangan pada sendi-sendi. Yang terakhir yang kita rangkum, padahal mungkin yang banyak yang kita belum tahu, mungkin masih banyak ini manfaat dan makna dari hikmah dari berpuasa. Ini yang ke-10 adalah performa seksual meningkat pesat. Ini juga dari hasil penelitian di mana puasa ternyata menurunkan nafsu seksual dan kadar hormon testosteron. Akan tetapi ini hanya sementara. Mungkin seperti ini, pada saat kita puasa pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan lemah kita. Lemah karena beradaptasi dulu. Tapi hari selanjutnya tergantung masing-masing daya ketahanan dan proses adaptasi di dalam tubuh seseorang. Mungkin hari keempat, ada yang mungkin hari kelima itu sudah terjadi adaptasi di mana sudah merasa puasa itu biasa. Yang tidak biasa itu yang hari pertama, kedua, ketiga, yang sekitar hari-hari pertama. Nah, pada saat sudah terbiasa, sudah beradaptasi, itulah justru kadar testosteron ini meningkat dan performa seksual menjadi meningkat. Mungkin ini juga bisa dari teori yang sudah kita ketahui bahwa produksi sperma dari laki-laki itu yang dikumpulkan dulu di dalam yang namanya epididymis, di mana epididymis ini kan penuh setelah 3 hari. Dan setelah 3 hari itu muncul reaksi untuk mengeluarkan sel-sel sperma, bisa melalui mimpi, bisa melalui hubungan suami istri. Nah, jadi fase setelah berpuasa yang sudah mengalami adaptasi dan kita sudah terbiasa dengan puasa itu, maka performa seksual justru akan meningkat. Jadi itu yang bisa saya kumpulkan dari hikmah berpuasa Ramadan ditinjau dari kesehatan. Akan tetapi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Kita dari kajian ini sudah mengetahui dan lebih memahami bahwa ternyata dengan puasa itu ternyata menyehatkan, banyak manfaatnya. Jangan sampai karena kita mengetahui bahwa ini ternyata bagus untuk kesehatan, lalu kita berpuasa. Jadi niat kita berpuasa menjadi salah. Dan ini juga diperingatkan oleh ulama-ulama kita, dan dalam kesempatan ini saya mengajak untuk ayah, bunda, dan pemirsa di rumah juga agar berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan puasa bulan Ramadan ini karena manfaat duniawi. Wah, aku nanti mudah-mudahan nanti tidak gemuk lagi, aku jadi ideal berat badannya. Atau nanti berpikir mudah-mudahan aku tercegah stroke, mudah-mudahan radang sendiku berkurang. Mudah-mudahan yang tujuannya adalah duniawi, manfaat duniawi. Padahal puasa ini kan sebenarnya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita berpuasa bukan karena tujuan duniawi, tapi benar-benar karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala. Berpuasalah karena aku, kata Allah. Berpuasalah karena aku, maka aku yang akan membalasnya. Jadi berpuasa itu karena Allah. Masalah nanti kita sehat karena diberi oleh Allah, itu pemberian Allah, bukan tujuan kita. Nah, ini yang sangat hati-hati, karena tidak ada gunanya kita berpuasa tapi niatnya salah. Jadi tidak lillahi ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hikmah atau manfaat puasa bulan Ramadan ditinjau dari segi kesehatan. Mudah-mudahan kajian ini menambah pengetahuan kita, kemudian juga menambah keimanan kita, karena tadi seperti ayah bunda lihat dalam siklus ini, di dalam sel saja yang kecil berukuran mikron
seperti ini, seperti pabrik prosesnya. Sementara sel di dalam tubuh kita ini ribuan, miliaran. Bekerja seperti ini, ribuan pabrik ada di tubuh kita. Begitu sempurnanya Allah menciptakan manusia. Semoga ini akan lebih membuat kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya segala salah dan hilaf itu murni dari saya, hanya Allah kebenaran yang hakiki. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.